Apa kabar saudara? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak Berita Banten bersama saya Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Debat Pilkada Kota Serang, masa pendukung ricuh. Ditangkap polisi, guru honorer ditemukan tewas di sel tahanan Polda Banten. Viral, seorang anak minta ungkap kronologis kematian ayah. KPU Kota Serang menggelar debat kedua pilkada. Debat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ini digelar di salah satu hotel di Kota Serang. Selain tim sukses, debat juga dihadiri ratusan simpatisan pendukung dari semua pasangan calon. Ratusan simpatisan yang berada di selasar hotel awalnya hanya meneriaki yel-yel untuk pasangan dukungan mereka. Namun tidak berselang lama, kericuhan pun tidak terhindarkan. Bahkan aksi saling lempar pun tak terhindarkan. Tidak hanya dengan botol air mineral, beberapa simpatisan juga melempari massa dari kelompok lain menggunakan batu. Tidak diketahui penyebab awal simpatisan, namun diduga akibat kesalahpahaman antar pendukung paslon. Akibat kejadian tersebut, 2 orang luka di bagian kepala dan langsung dibawa ke rumah sakit. Bahkan beberapa polisi yang berjaga juga mengalami luka. Sementara ini kami baru mendapatkan informasi ada 3 orang yang mana 2 dari para pendukung dan 1 anggota. Semuanya sudah untuk dilakukan perawatan. Kondisi Pak di rumah sakit Pak. Kondisinya luka ringan atau luka berat? Luka ringan. Menurut pihak KPU, sebelumnya semua tim paslon sepakat untuk tidak membawa massa pendukung yang melebihi ketentuan. Namun kesepakatan tersebut ternyata dilanggar tim semua paslon. Teman, memang informasi yang kami terima memang ada sedikit kericuhan sedikit lah ya antara pasangan pendukung paslon ya. Kemudian dari jauh-jauh hari kita beberapa kali rapat koordinasi baik dengan LO paslon, dengan kepolisian, dengan Pol PP, dengan Disub dan sebagainya, dengan Bawaslu juga. Kita tuh sudah sepakat bahwa yang datang ke lokasi debat itu hanya 25 orang ya. Yang masuk ke lokasi itu hanya 25 orang ya. Sementara tadi yang datang memang cukup banyak, lebih dari 20 orang, sehingga yang di luar itu tidak bisa masuk karena yang masuknya cuma 50 orang ke lokasi ataupun tempat debat berlangsung. Ya. Pihak kepolisian akan melakukan evaluasi pengamanan imbas dari peristiwa kericuhan antar simpatisan. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Meskipun pemerintah telah memberikan anggaran pendidikan cukup besar, hingga saat ini banyak bangunan sekolah yang kurang layak. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri 1 Mekarsari, Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak. Setiap hari, para siswa di kelas 6 berbagi tempat duduk dengan siswa lainnya. Bahkan tak jarang mereka berdesak-desakan. Terlihat dalam satu meja diisi oleh 3 hingga 4 orang siswa, padahal seharusnya diisi 1 atau 2 orang siswa. Sementara itu, ruangan kelas yang panas membuat mereka tidak fokus saat belajar. Kondisi ini membuat siswa tak nyaman dan terganggu. Siswa berharap adanya ruangan kelas baru agar dapat fokus belajar. Udah berapa lama Nur seperti ini? Sekitar 5 bulan. Kalau di kelas ini ya. Nur, kalau belajar seperti ini tuh suka berdesak-desakan ya sama teman sendiri? Iya. Terganggu dong ya? Iya. Suka nggak fokus belajar juga ya? Kekurangan ruang kelas ini sudah berjalan sejak 5 tahun yang lalu. Dari jumlah 6 kelas yang ada, paling banyak ada di kelas 6 berjumlah 60 siswa.
Kondisi seperti ini udah berapa lama Pak di sekolah SDN 1 Makassar? Sekitar kondisi berdesakan gini sekitar 4 sampai 5 tahunan lah. Ini Pak udah ada ratusan murid ya Pak di sini? Ya lumayan banyak. Jadi sampai saat ini sekitar 320 murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Kondisi di dalam ruangan itu seperti apa sih Pak keadaannya? Waduh, sangat memprihatinkan ya. Jadi kondisi per kelasnya itu udah sampai 60 per siswa. Jadi untuk belajar kenyamanan dan keutuhan mereka belajar sangat memprihatinkan. Siswa pun berharap agar ada tambahan ruangan dan mebel agar mereka tidak berdesak-desakan saat belajar. Ariel Maranus Nasajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Seorang pemuda pengangguran yang sehari-harinya berprofesi sebagai pengamen ditangkap warga di lingkungan Cipocok Mencil, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Sebelumnya pelaku tertangkap tangan mencuri di salah satu rumah kontrakan di wilayah tersebut. Oleh warga, pelaku kemudian diserahkan ke polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kejadian bermula saat pelaku berkeliling mengamen ke wilayah Cipocok. Saat mengamen di salah satu rumah kontrakan, pelaku nekat masuk ke salah satu kamar dan mengambil uang dan parfum. Aksi pelaku kemudian dipergoki penghuni kontrakan dan diteriaki maling hingga mengundang perhatian warga. Setelah tertangkap, pelaku kemudian dibawa ke rumah ketua RT dan diserahkan ke Polsek Cipocok Jaya. Ya maling aja katanya, maling uang katanya, sama HP ya. Dikejarnya maling HP. Maling HP. Dikejarnya dari arah mana Bu? Dikejar dari arah kontrakan langsung di sini kan pasti diituin warga ya, jadi diserahin ke rumah RT, biar diamanin lah gitu. itu berapa orang Bu yang? Satu orang. Satu orang aja. Warga sini bukan? Bukan. Bukan. Itu sempat waktu datang ke rumah Bu RT itu seperti apa, warga itu udah membawa? Udah diboyong sama warga ke rumah. RT juga nggak tahu kan, pas mau melihat udah arahnya ke rumah Bu RT ngeboyong. Korban sendiri mengaku tidak akan melaporkan kejadian tersebut dengan alasan kemanusiaan. Kan tadi kejadiannya ya, saya kan lagi di kamar mandi ya gitu tuh, lagi bebersih biasalah. Terus dia tuh masuk tiba-tiba lagi ngecas, ya kan lagi duduk. Saya tuh enggaknya itu tuh make up saya, parfum tuh kok nggak ada, padahal dia tuh barusan duduk di situ gitu tuh. Ya kan pas saya masuk ke kamar, lemarinya kebuka, atasnya yang tadinya nyangkol ya bisa ada di atas lemari, kayak apa sih udah kebuka gitu tuh. Nggak tahu tiba-tiba orang itunya di sini, nggak kenal saya geng. Setelah dilakukan pemeriksaan dan musyawarah antara korban, warga dan polisi, disepakati polisi akan mengembalikan AJ ke keluarga. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.